Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan hidup manusia penuh dengan kesibukan duniawi. Namun, ketika malaikat maut datang, semua yang kita kumpulkan di dunia tak lagi berarti. Apa yang sebenarnya kita bawa saat menghadap Allah? Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Faris yang mengalami pengalaman luar biasa di akhir hayatnya. Dia melihat kehidupan setelah kematian dengan mata kepalanya sendiri. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Faris membuka jendela mobilnya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang lelah. Jalanan ibu kota mulai lengang. Cahaya lampu kota berpendar di kaca mobilnya yang mengilap. Di kursi belakang, jas mahalnya tergantung rapi, sementara ponselnya terus bergetar dengan pesan-pesan pekerjaan yang belum sempat ia baca. Ia menghela napas panjang. Hari ini ia menutup kesepakatan bisnis besar, sebuah proyek bernilai miliaran. Semua orang mengucapkan selamat, memujinya sebagai pria sukses. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Malam itu, di perjalanan pulang, ia melihat seorang lelaki tua duduk di trotoar dengan tangan menengadah. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput, dan matanya kosong. Sesaat, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu yang aneh dalam sorot mata lelaki itu. Faris mengalihkan pandangan. Ia ingin berhenti dan memberi sesuatu, tapi lampu lalu lintas sudah hijau. Dengan sedikit ragu, ia kembali menekan pedal gas dan berlalu. Sesampainya di rumah, ia langsung merebahkan tubuh di kasur empuknya. Rasa kantuk menyerangnya begitu cepat. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, ia berada di sebuah ruangan kosong. Tidak ada apa-apa, hanya dinding putih yang tak berujung. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seseorang mendekat. Sosok berjubah putih tanpa wajah berdiri di hadapannya. "Apa yang sudah kau siapkan?" Suaranya dalam, menggema di seluruh ruangan. Faris mengerutkan kening. "Siapkan untuk apa? Tidak lama lagi waktumu akan tiba." Faris terbangun dengan nafas tersengal. Dadanya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memandang sekeliling. Kamar masih gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menelan ludah. Mimpi itu terasa begitu nyata. Tapi ia menggeleng, berusaha menepis kecemasan yang mulai menyelinap. Keesokan harinya, ia kembali menjalani hidup seperti biasa. Kesibukan menelannya. Telepon berdering tanpa henti. Pertemuan bisnis mengisi harinya, dan angka-angka dalam rekeningnya terus bertambah. Namun, kejadian berikutnya membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Sore itu, saat pulang kerja, mobilnya melaju di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, rem mendadak tidak berfungsi. Mobilnya kehilangan kendali, berputar beberapa kali di jalanan, meluncur ke arah pembatas jalan. Jantungnya berdegup kencang. Dalam sepersekian detik, hidupnya terlintas di benaknya. Mobil berhenti tepat di tepi jurang. Hanya beberapa senti lagi dan nyawanya melayang. Ia terduduk di kursinya. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar saat mencoba mengendalikan dirinya. "Aku hampir mati," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bertanya pada dirinya sendiri. "Jika tadi aku mati, apa yang sudah aku bawa?" Faris menepikan mobilnya di bahu jalan. Dadanya masih bergemuruh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih botol air di dashboard. Diteguknya seteguk, tapi rasa dahaga di tenggorokannya tak kunjung hilang. Pikirannya kacau. Baru beberapa menit yang lalu, ia hampir kehilangan nyawa. Jika mobilnya meluncur sedikit lagi ke depan, tubuhnya akan hancur di dasar jurang. Ia menatap langit sore yang mulai gelap. Sesaat, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Setelah cukup tenang, ia melanjutkan perjalanan pulang. Namun,
Perasaan gelisah itu tak juga hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia mendapati lampu ruang tamu masih menyala. Istrinya, Nadira, duduk di sofa sambil memeluk anak mereka yang tertidur di pangkuannya. Wajahnya tampak lelah. "Kamu belum tidur?" tanya Faris, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Nadira mengangguk. "Aku menunggumu. Kamu terlihat berbeda. Ada apa?" Faris terdiam. Ingin rasanya ia menceritakan semuanya. Tapi lidahnya keluh. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. "Aku hanya lelah." Malam itu, Faris mencoba tidur. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kecelakaan tadi muncul. Detik-detik ketika mobilnya hampir terjun ke jurang terus berputar di benaknya. Di antara rasa kantuk yang berat, ia kembali bermimpi. Ia berdiri di depan sebuah rumah besar. Pintu kayunya setengah terbuka, mengundang langkahnya untuk masuk. Di dalam, suasana terasa hampa. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Di ujung ruangan, ia melihat sebuah cermin besar. Ketika ia mendekat, jantungnya seakan berhenti. Bayangannya di cermin tidak seperti dirinya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung. Namun, yang paling mengerikan, di belakang bayangannya, berdiri sesosok makhluk berjubah hitam dengan mata merah menyala. Seketika, suara berat terdengar menggema di seluruh ruangan. "Waktumu semakin dekat." Faris tersentak bangun. Nafasnya tersengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia melirik ke sekeliling kamar. Hanya ada Nadira yang tertidur di sampingnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini lebih dari itu. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah ini sebuah peringatan? Tapi peringatan untuk apa? Pagi itu, Faris duduk di meja makan dengan pikiran melayang. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin, tapi ia bahkan tidak menyadarinya. Nadira duduk di depannya, memperhatikan suaminya dengan penuh tanda tanya. "Kamu belum cerita," ujar Nadira pelan. "Ada sesuatu yang mengganggumu, kan?" Faris menghela napas panjang. Ia menatap mata istrinya, lalu akhirnya membuka suara. "Aku hampir mati semalam." Nadira terdiam. Faris pun menceritakan semuanya. Tentang kecelakaan itu, tentang perasaan aneh yang mengikutinya, dan tentang mimpi-mimpi ganjil yang terus menghantuinya. "Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada yang mengawasiku. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu." Lanjutnya dengan suara lirih. Nadira menggenggam tangannya erat. "Mungkin ini tanda, Faris." Faris mengernyit. "Tanda?" "Ya, tanda dari Allah. Mungkin Allah sedang mengingatkanmu." Faris terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak ke kantor. Ia merasa harus merenung, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Ia menghabiskan waktu di ruang kerja, memeriksa tumpukan dokumen, kontrak bisnis, laporan keuangan. Namun, semakin lama ia menatap angka-angka itu, semakin kosong rasanya. Hidupnya selama ini hanya berisi kesuksesan duniawi. Mobil mewah, rumah megah, uang berlimpah. Tapi semua itu, apakah ada artinya jika ia tiba-tiba mati? Sore harinya, bel rumah berbunyi. Faris berjalan ke pintu dan membukanya. Namun, yang berdiri di depannya membuatnya tertegun. Lelaki tua yang kemarin ia lihat di pinggir jalan. Dengan pakaian lusuh yang sama, tatapan kosong yang sama. "Assalamualaikum." Suara lelaki itu berat namun tenang. Faris ragu sejenak. "Waalaikumsalam. Bapak ini siapa?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku hanya seorang musafir, lewat di tempatmu." Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang membuat Faris tidak bisa menolaknya. Ia membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk." Lelaki itu melangkah masuk perlahan. Suasana mendadak terasa berbeda. "Kenapa kau terlihat gelisah, anak muda?" tanya lelaki itu.
duduk di kursi tamu dengan tenang. Faris tidak langsung menjawab. Ia menatap tamunya dengan penuh rasa ingin tahu. Mimpi buruk? Lanjut lelaki itu, seolah bisa membaca pikirannya. Faris tersentak. Bagaimana Bapak tahu? Lelaki itu tersenyum samar. Karena aku sudah melihatnya sebelum kau mengalaminya. Darah Faris berdesir. Maksud Bapak? Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Kematian sedang menantimu, anak muda. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kau siapkan? Jantung Faris berdegup kencang. Bagaimana lelaki ini bisa tahu? Siapa sebenarnya dia? Faris menelan ludah. Suasana ruang tamu terasa begitu hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Lelaki tua itu duduk tegak. Tatapannya tajam namun penuh ketenangan. Apa maksud Bapak? Suara Faris terdengar serak. Lelaki itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku bertanya padamu, anak muda, jika hari ini malaikat maut datang menjemput, apa yang kau bawa? Faris terdiam. Kata-kata itu menusuknya begitu dalam. Rumah megah ini, mobil mewahmu, tabunganmu yang berlimpah, gelar dan jabatanmu. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak satu pun yang akan ikut bersamamu. Faris menggenggam kedua tangannya di atas meja. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu lelaki itu benar. Kau tahu apa yang akan kau bawa? Faris menggeleng pelan. Lelaki itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Amalmu, setiap kebaikan yang pernah kau lakukan, setiap sujud yang kau persembahkan untuk Allah, setiap sedekah yang kau berikan dengan ikhlas. Faris menunduk. Kata-kata itu terasa berat. Kau hidup mewah, tapi pernahkah kau bertanya, ada hak siapa dalam hartamu? Ada berapa banyak orang yang kau tolak ketika mereka meminta pertolongan? Faris teringat betapa sering ia mengabaikan orang-orang yang membutuhkan. Ia pernah berdalih sibuk, pernah merasa enggan, pernah beranggapan bahwa semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Lelaki itu melanjutkan, kematian itu tidak menunggu kesiapan. Ia datang tanpa mengetuk pintu. Kadang ia memberi tanda, kadang ia datang tiba-tiba. Dan kau, anak muda, lelaki itu menatap Faris dalam-dalam. Sudah diberi tanda. Jantung Faris berdegup lebih cepat. Tanda? Lelaki itu mengangguk. Kecelakaan itu, mimpi-mimpi yang mengusik tidurmu, itu bukan kebetulan. Faris merasa tubuhnya semakin berat. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berputar kembali di kepalanya. Lelaki itu berdiri. Aku hanya penyampai pesan. Anak muda, waktu terus berjalan. Setiap detiknya semakin mendekatkan kita ke akhir. Faris buru-buru ikut berdiri. Tunggu, siapa Bapak sebenarnya? Lelaki itu tersenyum samar. Aku hanya seorang musafir yang kebetulan melewati hidupmu. Dan sebelum Faris sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu berjalan ke arah pintu. Faris ingin menahannya, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa melihat sosok itu melangkah pergi dengan tenang. Ketika pintu menutup, perasaan Faris semakin tidak menentu. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin, ini benar-benar sebuah peringatan. Tapi, apa yang harus ia lakukan sekarang? Faris berdiri lama di depan pintu setelah lelaki tua itu pergi. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Kata-kata lelaki itu terus terngiang di telinganya. Jika hari ini malaikat maut datang menjemput, apa yang kau bawa? Pagi berganti siang. Siang menjelma sore. Faris masih belum bisa mengusir kegelisahan itu. Akhirnya, sebelum matahari tenggelam, ia memutuskan mencari lelaki tua itu. Ia menyusuri jalanan sekitar rumah, bertanya pada tetangga dan penjaga keamanan perumahan. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat lelaki itu masuk atau keluar area perumahan. Pak, Anda yakin orang itu datang ke rumah? Tanya seorang satpam. Faris mengangguk. Aku sendiri yang membukakan pintu untuknya. Satpam itu saling pandang dengan rekannya. Tapi dari tadi pagi, kami tidak melihat orang seperti yang Anda ceritakan.
Faris merasa darahnya berdesir. Tidak mungkin. Ia berbicara langsung dengan lelaki itu. Ia melihatnya masuk dan duduk di ruang tamu. Atau, jangan-jangan ini bukan manusia biasa? Faris menggeleng cepat, menepis pikiran itu. Ia terus mencari, berjalan lebih jauh ke perkampungan di luar kompleks mewah tempatnya tinggal. Ia bertanya kepada orang-orang yang duduk di warung pinggir jalan. Lelaki tua, berjubah lusuh? Tanya seorang bapak pemilik warung. Faris mengangguk cepat. Ya, bapak pernah melihatnya. Bapak itu terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Aku pernah bertemu dengan seseorang seperti itu, beberapa tahun lalu. Faris tertegun. Beberapa tahun lalu? Ya, dia juga datang padaku, mengucapkan kata-kata yang mirip dengan yang kau ceritakan. Saat itu, aku tidak terlalu menghiraukannya. Aku pikir dia hanya seorang pengemis yang bicara sembarangan. Faris menahan napas. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Bapak itu tersenyum pahit. Seminggu kemudian, aku mengalami kecelakaan. Hampir kehilangan nyawa. Jantung Faris berdegup semakin cepat. Setelah itu, aku mencoba mencarinya. Tapi tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Seolah dia tidak pernah ada. Faris merasa tubuhnya lemas. Ia sadar, lelaki itu bukan manusia biasa. Dan ia sadar, peringatan itu nyata. Hari mulai gelap ketika ia kembali ke rumah. Nadira menyambutnya dengan raut khawatir. Kamu dari mana? Faris tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah megah yang selama ini ia banggakan. Rumah ini, semua yang ia miliki. Apakah semua ini akan berarti saat malaikat maut datang menjemputnya? Faris duduk diam di kamarnya. Jendela besar di sampingnya terbuka, membiarkan angin malam masuk dan menggoyangkan tirai tipis. Tapi tubuhnya terasa panas. Pikirannya semakin berat. Hatinya makin gelisah. Ia tak bisa melupakan lelaki tua itu. Tak bisa melupakan kata-katanya. Kematian tidak menunggu kesiapan. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam kesadarannya. Ia menarik napas panjang. Sudah lama sekali ia tidak memikirkan kematian. Dulu, saat masih kecil, ia sering mendengar tentang sakaratul maut dari ceramah di masjid. Tentang bagaimana ruh dicabut. Tentang bagaimana orang-orang yang lalai akan menyesal di ujung hidup mereka. Tapi saat dewasa, semua itu seolah tenggelam dalam kesibukannya. Dalam urusan dunia yang tiada habisnya. Kini, ia dipaksa untuk mengingatnya kembali. Faris bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke lemari, menarik laci kecil di sudut bawah. Di dalamnya ada sebuah mushaf Al-Quran. Sudah lama sekali ia tidak menyentuhnya. Jemarinya meraba sampulnya yang mulai berdebu. Hatinya semakin sesak. Apakah selama ini ia benar-benar sudah siap menghadapi maut? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuka mushaf itu. Huruf-huruf suci yang tertulis di dalamnya terasa begitu asing di matanya. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya membaca dengan suara lirih. Di luar, langit begitu gelap, hanya ada cahaya bulan yang samar. Tapi di dalam hatinya, perlahan ada sesuatu yang mulai menyala. Pagi datang begitu cepat. Faris terbangun dengan perasaan yang masih sama. Gelisah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada tekad yang mulai tumbuh. Ia ingin memperbaiki diri. Ia ingin menebus kelalaiannya. Tanpa menunggu lama, ia mengambil wudhu. Dingin airnya menyentuh kulitnya, seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hatinya. Ketika ia berdiri untuk sholat, tubuhnya sedikit gemetar. Sudah lama sekali ia tidak sujud dengan sungguh-sungguh. Kali ini, ia bersujud lebih lama. Allah, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Setelah selesai sholat, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Ia menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari itu, Faris mulai melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia mengunjungi masjid. Ia berbicara dengan seorang ustadz.
Ia membuka kembali lembaran-lembaran ilmu yang dulu ia abaikan. Ia juga menemui beberapa orang yang dulu pernah ia tolak bantuannya. Dengan hati-hati, ia mulai memperbaiki apa yang telah ia salahkan. Satu persatu, langkah-langkah kecil ia ambil. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini cukup? Apakah masih ada waktu? Di luar, angin berhembus perlahan. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Dan di tempat yang jauh dari pandangannya, sesuatu telah menunggu. Sesuatu yang tak bisa dihindari. Hujan turun dengan deras malam itu. Langit menggelegar. Angin berhembus kencang, seolah membawa pertanda yang tak terlihat. Faris duduk di ruang tamu. Cahaya lampu redup menerangi wajahnya yang penuh dengan renungan. Di tangannya, mushaf Al-Quran terbuka, tapi matanya tidak membaca. Pikirannya melayang jauh. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Entah mengapa, hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada bisikan halus yang mengingatkannya. Waktumu semakin dekat. Nadira masuk ke dalam ruangan, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Faris, menatap suaminya yang tampak berbeda sejak beberapa hari terakhir. "Kamu baik-baik saja?" Nadira bertanya pelan. Faris menoleh, tersenyum samar. "Aku hanya merasa aneh." Nadira menggenggam tangannya. "Aneh bagaimana?" Faris menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi." Nadira terdiam. Hujan di luar semakin deras. Petir menggelegar, mengguncang jendela. Faris menutup musyafnya dan berdiri. "Aku mau istirahat." Nadira mengangguk. "Aku susul sebentar." Faris berjalan menuju kamar. Setiap langkahnya terasa berat. Saat ia membuka pintu kamar dan melangkah masuk, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemas. Lalu, semuanya berubah. Ruangan itu menjadi hening. Waktu seakan berhenti. Di hadapannya, berdiri seseorang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tinggi, tegap, berwibawa. Wajahnya bersinar. Namun tatapannya begitu dingin. Faris terpaku. Mulutnya ingin bersuara, tapi tak ada kata yang keluar. Sosok itu menatapnya. "Lihatlah ke belakang." Suaranya dalam, bergema di udara. Faris menoleh. Ia melihat dirinya sendiri, tergeletak di lantai. Matanya terbuka, tapi tak ada cahaya di dalamnya. Darahnya membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba mendekat, mencoba menyentuh tubuhnya yang lain, tapi tangannya menembus udara kosong. Faris menatap sosok itu dengan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa kau?" Suaranya bergetar. Sosok itu menatapnya tajam. "Aku adalah yang selama ini kau lupakan." Faris mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. "Tidak, belum waktuku." Kematian tidak menunggu kesiapan. Suara itu bergema, menusuk hingga ke dalam jiwanya. Faris ingin berteriak, ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia menoleh ke arah pintu, berharap bisa melihat Nadira. Tapi suara istrinya tak terdengar. Dunia di sekelilingnya seolah menjauh. Sadar sepenuhnya bahwa semua telah berakhir. Di luar, hujan mulai reda. Nadira masuk ke kamar dengan secangkir teh di tangan. "Mas, tehnya." Cangkir di tangannya hampir terjatuh. Faris tergeletak di lantai, tak bergerak. Air mata menggenang di matanya. Dengan gemetar, ia berlari mendekat, mengguncang tubuh suaminya. "Mas, bangun." Suaranya bergetar, tapi Faris tidak membuka mata. Tidak lagi. Di langit, petir terakhir menyambar, lalu keheningan menyelimuti. Malam itu, malaikat maut telah datang, dan Faris telah pergi, membawa apa yang telah ia persiapkan. Kematian adalah kepastian yang akan datang kepada setiap manusia, tanpa bisa dimajukan atau ditunda walau sekejap. Persiapan yang sejati bukanlah harta, jabatan, atau ketenaran, tetapi amal yang kita bawa saat menghadap Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh, ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran 185. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan agar dapat diambil hikmahnya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal terbaik sebelum ajal menjemput. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.